Shalom saudara yang kekasih, selamat pagi, apa kabar? Saudara-saudara yang di dalam Yesus Kristus di mana saja berada, khususnya untuk jemaat GSI Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita beribadah lagi ya, lewat online. Saya percaya walaupun saudara ada di rumah, saya ada di sini, dan kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan, hari ini adalah minggu terakhir dari bulan April tahun 2020. Itu berarti kita dalam keadaan sehat. Itu semuanya karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada minggu ini, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, supaya betul-betul firman Tuhan memberikan keteguhan iman kami. Firman Tuhan menguatkan kami sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba urapi supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19 ya. Mari buka bersama-sama dan saya akan baca satu ayat saja, ayat 15, dan nanti kita akan membahas satu persatu ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, ayat yang ke-15-nya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara yang kekasih, saya ambil tema dari perikop pembacaan kita ini, itu adalah kasih-Mu yang memulihkanku. Nah, dari pembacaan ini ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama itu adalah 3 pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Itu dari ayat yang ke-15, ayat 16 sampai 17. Begitu juga di ayat yang sama, itu adalah 3 jawaban Petrus terhadap pertanyaan Tuhan Yesus kepadanya. Kemudian yang ketiga itu adalah perintah Tuhan Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang keempat itu adalah teladan atau mengikut Tuhan Yesus. Nah, mari kita melihat yang pertama. Sebelum kita lanjut, pertama kita harus tahu bahwa apa alasan mengapa Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, dan apa yang melatar belakanginya sampai Tuhan Yesus bertanya seperti itu. Nah, kita melihat di dalam kitab sinoptis atau di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat tentang detik-detik bagaimana Tuhan Yesus sebelum disalib. Dan keempat kitab ini menceritakan bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, di dalam Matius pasal 24 ayat 74 mencatat bahwa Petrus bukan hanya menyangkal Tuhan Yesus, tetapi ia sampai mengutuk dan bersumpah, dan dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Saudara, mungkin ada orang yang berkata demikian. Apakah penyangkalan Petrus ini kepada Tuhan Yesus membawa efek di dalam perasaan daripada Tuhan Yesus? Dia kan Tuhan. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah 100% Tuhan, tetapi dia juga adalah 100% manusia. Jadi sebagai manusia, dia juga merasakan sedih. Dia bisa juga merasakan takut. Dia bisa merasakan tertolak atau kecewa. Nah, di dalam pembacaan kita di sini dari Markus pasal 14 ayat 71, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Sama dengan Matius tadi, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut." Nah, setelah Tuhan Yesus mendengar bahwa
Petrus menyangkal dia karena tidak jauh dari situ ya. Karena pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Tuhan Yesus dibawa di rumah imam besar, dan di sanalah kita melihat ada orang bertanya, ada seorang ibu atau seorang perempuan bertanya, "Wah, ini salah satu nih dari pengikut dari Tuhan Yesus, orang Galilea." Dan kita lihat di sini Petrus mengutuk bahkan bersumpah bahwa dia sama sekali tidak kenal Tuhan Yesus. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 61, ketika Tuhan Yesus mendengar itu, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Nah, perhatikan kata atau kalimat lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Dapatkah saudara bayangkan dengan pandangan apa Tuhan Yesus melihat Petrus? Pandangan sedih bukan ya? Karena dikhianati oleh murid sendiri, dikhianati oleh orang kepercayaannya. Dan ini betul-betul sangat menyakitkan sekali. Saudara, tatapan Tuhan Yesus inilah yang membuat Petrus menangis. Ketika Tuhan berpaling melihat Petrus, kemudian Petrus keluar dari gedung itu, dan di dalam beberapa kitab mengatakan bahwa dia sangat menyesal dan kemudian dia menangis sangat sedih. Bahkan di Markus dikatakan bahwa Petrus menangis sampai terseduh-seduh. Nah, kita melihat di sini ada satu penyesalan yang sangat luar biasa di dalam hati Petrus. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, merasa bersalah itu tidak mudah dibuang begitu saja. Jadi kita lihat ketika Tuhan Yesus mati ya, saya rasa Petruslah yang paling menderita. Dia bukan hanya berduka bersama-sama dengan murid-murid yang lainnya, tetapi rasa penyesalan, rasa bersalah, feeling guilty itu menekan hidupnya yang sangat luar biasa. Mungkin dia berpikir bahwa Tuhan sudah tidak mau lagi mengampuni dia. Dan dia ragu apakah Tuhan Yesus masih mau menerima dia kembali. Dan apakah dia masih layak untuk menjadi murid Tuhan Yesus setelah apa yang telah dia buat itu. Nah, oleh sebab itu saudara, kita melihat dia mengambil keputusan untuk kembali kepada pekerjaannya yang lama sebagai nelayan. Karena dia merasa tidak lagi layak untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan dia berkata di dalam Yohanes pasal 21 di dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 ya, bagaimana kemudian dia mengatakan, "Aku mau menangkap ikan." Lalu murid-murid yang lain seperti Thomas, Nathanael, kemudian anak-anak Zebedius yaitu Yohanes dan Yakobus serta 2 murid yang lainnya, "Kami ikut engkau." Mereka pergi kemudian ke Danau Tiberias. Mereka mulai menangkap ikan, tetapi semalam-malaman ikan tidak dapat di jala mereka. Hampir besoknya, hampir agak siang. Nah, Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka. Tuhan Yesus menjumpai mereka di pantai. Dia berkata dan dia bertanya, "Anak-anakku, apakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dan mereka mengatakan tidak ada. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Tebarkanlah jala di sebelah kanan perahumu." Dan kemudian apa yang terjadi? Perahu itu atau jala itu kemudian penuh dengan ikan-ikan sehingga mereka sulit untuk menarik jala itu. Di situ ada Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahu bahwa itu adalah Yesus, itu adalah Tuhan. Kemudian dia berkata kepada Petrus, "Itu adalah Tuhan." Ketika Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia segera memakai bajunya, kemudian dia terjun ke danau dan kemudian untuk menjumpai Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain kemudian juga menyusul. Setelah mereka sampai di pantai, kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus sudah ada arang, ada api untuk membakar ikan dan ada roti. Mereka makan sarapan. Tetapi saudara, kita melihat di sini tidak ada seorang pun yang berani bertanya siapa. Karena mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus.
Satu hal yang perlu di sini kita ketahui bahwa bagaimana dengan Petrus. Petrus benar-benar mengalami gelisah yang luar biasa. Karena peristiwa penyangkalan dia terhadap Tuhan Yesus itu baru saja terjadi. Belum ada 1 minggu. Tuhan Yesus bangkit hari ketiga. Dan hari di mana Tuhan Yesus disalib itu ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Jadi itu baru banget. Dan itu masih segar dalam ingatan daripada Petrus. Jelas itu juga masih segar dalam ingatan Tuhan Yesus. Sebab itu dia merasa bersalah, dia merasa tidak nyaman sekali. Nah, rupanya kita melihat di sini, Tuhan Yesus mempunyai agenda tersendiri. Dia justru datang menjumpai mereka untuk berbicara khusus kepada Petrus. Nah, dari pihak Petrus mungkin dia berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah tidak mau lagi bicara dengan dia. Dalam beberapa kali penampakan dan ini yang ketiga, Tuhan Yesus tidak bicara sepatah pun. Tidak bicara sama sekali kepada Petrus. Jadi mungkin dia berpikir Tuhan Yesus marah dan tidak mungkin lagi mau bicara dengan dia. Tetapi di luar dugaan, selesai mereka makan semuanya kenyang, ya. Yesus bicara khusus kepada Petrus. Jadi di sini dapat kita katakan bahwa justru dia menampakkan diri di pantai Tiberias itu khusus untuk bicara dengan Petrus. Dia mempunyai agenda khusus untuk Petrus supaya Petrus mengalami pemulihan. Tuhan Yesus mau membereskan persoalan yang ada di antara mereka. Dia ingin memulihkan perasaan Petrus yang terpuruk oleh karena kesalahannya sendiri. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah seorang penasihat ajaib. Di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima mengatakan bahwa 5b, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi seorang konselor itu berarti dia mengerti apa yang kita rasa. Tuhan Yesus betul-betul mengerti apa yang sedang terjadi di hati daripada Petrus. Nah, dia sendiri datang menemui Petrus. Dia sendiri datang untuk berdamai dengan Petrus. Jadi, saudara, seorang konselor, dia adalah orang yang mengerti apa yang kita rasa. Dia mengerti apa yang kita alami. Nah, kita kembali kepada ayat yang ke-15. Jadi Petrus tentu tidak menyangka Tuhan Yesus akan bicara dengan dia. Yang dia harapkan adalah bahwa mungkin Tuhan Yesus akan menghardik dia. Tuhan Yesus akan mencela dia, akan marah sekali dengan dia. Tetapi di luar dugaan, itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan lemah lembut, Tuhan Yesus mulai bertanya. Pertanyaan yang pertama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dia memakai kata Simon dengan panggilan Simon, anak Yohanes. Jadi di sini bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan asal usul daripada Petrus. Ini juga mengingatkan komitmen Petrus akan panggilan Tuhan. Bagaimana pertama kali di dalam Lukas pasal yang kelima, Tuhan Yesus menjumpai Petrus dengan teman-temannya, dengan murid-murid yang lain pada waktu mereka ada di Danau Genesaret. Mereka sedang menangkap ikan tetapi tidak dapat menangkap ikan, dan akhirnya mereka mendapat ikan karena Tuhan suruh menebar mereka lebih dalam lagi. Saat itu kemudian Petrus datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, enyahlah daripada aku. Jadi saudara, Tuhan Yesus langsung mengatakan kepada Petrus, mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi di sini Tuhan Yesus mengingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus menjumpai Petrus yang pertama, akan panggilannya yang pertama,
untuk menjadi penjala manusia. Kemudian dia melanjutkan, apakah engkau mengasihi aku? Dia katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, mengasihi di sini dalam bahasa Yunani dipakai agapasmi. Agapasmi atau dari kata agape, agapo. Yang artinya Tuhan Yesus katakan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dengan kasih ilahi. Lebih daripada mereka ini, atau lebih dari semua ini. Kata yang dipakai, pleon tauton. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih ilahi lebih dari semua ini, lebih daripada mereka? Artinya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi sahabat-sahabatku? Lebih daripada kamu mengasihi perahumu? Lebih daripada kamu mengasihi jalamu? Lebih daripada engkau mengasihi pekerjaanmu? Karena Petrus sudah mau kembali kepada pekerjaannya yang dulu. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan komitmen Petrus akan pekerjaan Tuhan yang telah ditugaskan Tuhan kepadanya. Jadi saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya karena Petrus merasa bersalah. Mungkin dia merasa bahwa dia tidak lagi berguna dalam pekerjaan Tuhan bersama dengan Tuhan. Mungkin dia berpikir bahwa bahkan namanya sudah dicoret dalam daftar murid Tuhan Yesus. Jadi dalam kondisi benar-benar saat itu Petrus meragukan posisinya di hadapan Tuhan. Dan apa jawab daripada Petrus? Ya Tuhan, ne Kyrie, engkau tahu katanya bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi dia menjawab bukan mengasihi engkau dalam bentuk agape atau egapesa, mengasihi engkau dengan kasih ilahi. Tetapi dia mengatakan pilose, hoti pilose, yang artinya adalah ya aku mengasihi engkau dengan kasih sahabat, kasih seorang teman. Nah saudara, mengapa Petrus menjawab seperti ini? Ini adalah kejujuran dari Petrus. Ia tidak sanggup mengasihi Yesus sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki dengan kasih ilahi. Dia pernah bilang, ya, sebelum Tuhan Yesus ditangkap di dalam perjamuan makan malam bersama, Tuhan Yesus katakan bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tetapi Petrus dengan sesumbar, dengan mulut besar, ya, berkata, Tuhan, sekalipun mereka semua ini meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tetapi apa yang jadi saudara? Dia berusaha untuk mengasihi Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia ambil pedang dan dia putuskan telinga dari salah satu prajurit. Jadi saudara, kita melihat Petrus memang betul mengasihi sahabatnya ini, ya, yaitu Yesus. Tetapi untuk mengasihi sebagaimana yang Tuhan kehendaki, kasih ilahi melebihi dari segalanya, Petrus jujur katakan dia nggak bisa. Dan dia pernah gagal akan hal ini. Nah kemudian di dalam ayat yang ke-16, Tuhan Yesus tanya lagi. Dia tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Dalam ayat yang ke-16 di sini Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama, tetapi tidak lagi memakai kata lebih dari semua ini. Kata plion tauton tidak ada lagi, dia mengurangi standarnya. Dan dia katakan, apakah engkau mengasihi aku? Agapasme. Jawab Petrus tetap sama. Engkau tahu bahwa aku sahabatmu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih sahabat. Bilose. Jadi Tuhan tahu walaupun Petrus sudah menyangkal dia, tetapi Petrus menyesal perbuatannya. Tuhan tahu itu. Sebenarnya apa yang dikatakan Petrus ketika dia katakan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau, itu dia katakan dengan serius.
Dia mengatakan itu dengan segenap hati. Karena itu tekadnya. Tetapi kita melihat di sini, dia memang tidak mampu. Dan pengkhianatan Yudas dengan dia itu sama dosanya. Sama-sama mengkhianati Tuhan Yesus. Hanya Yudas tidak bertobat, tetapi Petrus bertobat. Jadi dalam Markus juga dikatakan bahwa dia menyesal dengan menangis terseduh-seduh. Jadi setelah dia menyesali perbuatannya, Tuhan Yesus tahu itu, Petrus kembali bergabung dengan murid-murid yang lainnya. Dia tidak pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi dia serius pada waktu mengatakan bahwa dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Tetapi dia lemah, dia tidak berdaya mengasihi Tuhan dengan standar ilahi. Ia telah coba tapi gagal. Petrus merasa betul-betul dia gagal dalam komitmennya mengikut Tuhan Yesus. Jadi Petrus betul-betul membutuhkan Tuhan. Dia butuh kasih ilahi tercurah ke dalam hatinya, sehingga ia sanggup mengasihi Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa kita mengasihi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Sebagai manusia yang berdosa, kita nggak sanggup mengasihi dengan kasih ilahi. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat ke-5, bahwa kasih Tuhan itu dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan dengan itulah kita mampu bisa mengasihi dengan kasih ilahi. Tetapi dengan kekuatan kita, dengan daging kita nggak mampu. Jadi hanya kasih ilahi itu hanya Allah sendiri yang dapat membuat itu dalam hati kita bisa mengasihi dengan kasih yang benar-benar dari Tuhan. Kemudian kita melihat lagi pernyataan atau pertanyaan Yesus yang ketiga kali, itu ayat yang ke-17. Tuhan sekarang mengubah pertanyaannya. Ia tidak lagi memakai kata agapasme. Dia tidak lagi memakai kata agape, menunjukkan kasih ilahi. Tetapi sekarang Tuhan Yesus memakai kata philiesmi. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih persaudaraan? Kasih sahabat. Jadi Tuhan menurunkan standarnya. Dan ketika Tuhan Yesus berkata itu dan sudah 3 kali, maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata itu untuk ketiga kalinya. Jadi pertanyaan ini sangat menghancurkan hati Petrus. Pertanyaan ini langsung ke jantung Tuhan Yesus. Pertanyaan ini langsung ke akar permasalahannya. Sebagai sahabat pun, Petrus nggak sanggup untuk membela sahabatnya. Jadi benar-benar Petrus merasa hancur. Merasa betul-betul hancur dan patah hati ketika mendengar ini, betapa lemahnya dia. Betapa tidak sanggupnya dia. Dan hatinya benar-benar remuk. Ya, dia remuk dan ia menjawab, hatinya remuk dan dia menjawab, "Ya Tuhan, ne Kyrie, Engkau tahu aku sahabatmu. Engkau tahu segalanya." Jadi dia katakan, "Engkau tahu segalanya." Dan dia katakan, "Suhaida hoti pilose." Yang artinya engkau tahu segalanya, aku mengasihimu dengan kasih sahabat. Jadi saudara, Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan Yesus. Dan dia adalah, dengan Petrus maksudnya, dia adalah sahabat. Bukankah dengan cara demikian Tuhan menyelamatkan kita? Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Allah, kemudian dia mau mengosongkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia merendahkan dirinya, supaya kita bisa mengenal dia, saudara. Tapi justru dengan remuk hatinya Petrus ini, ketika dia menyadari betapa lemahnya dia, betapa berdosanya dia, dan betapa tidak sanggupnya dia. Dengan hati yang remuk ini, justru inilah titik balik Petrus kepada Tuhan. Dia berduka atas dosanya, hatinya remuk, tapi justru
ini yang menyembuhkan dia. Inilah yang memulihkan dia kembali kepada Tuhan. Dan ia mengalami jamahan kasih Yesus yang luar biasa saat itu. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Jadi Tuhan menyelamatkan orang yang remuk hatinya. Ketika seseorang datang kepada Yesus dengan kepedihan, dengan hati yang hancur karena dosa-dosanya, dan meminta belas kasihan kepada Tuhan, di saat itulah Tuhan menyelamatkan orang itu. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-9, korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Ini adalah juga perkataan Daud ketika dia jatuh dengan Betseba dan dia meminta belas kasihan dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Jadi saudara, di dalam ayat 17 ini adalah pertanyaan yang ketiga yang diajukan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan dia sekarang adalah sahabat daripada Petrus. Kita tahu seorang sahabat di dalam Amsal 17 ayat 17 adalah seorang yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus berbagi hati. Petrus bisa curhat tentang hidupnya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dalam kesukaran. Di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita. Sahabat Petrus yang menyerahkan nyawanya untuk Petrus. Bahkan ayat 15 dari Yohanes 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah berikan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kita tidak lagi disebut hamba, tetapi sahabat. Saudara, mulai hari itu Tuhan Yesus menjadi sahabat daripada Petrus. Tuhan Yesus setia, ya, Ia sahabat kita. Jadi sahabat yang sejati, sahabat yang setia, yang menaruh kasih, yang mengerti apa yang kita rasa. Jadi saudara, lewat kasih Kristus, Petrus dipulihkan hubungannya dengan Tuhan Yesus. Jadi karena Tuhan Yesus sendiri yang merekonsiliasikan dirinya kepada Petrus. Siapa Petrus? Siapa saudara dan saya? Tetapi dia datang ke dunia. Dia mati di atas kayu salib. Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Dan sekarang dia memperdamaikan Petrus dengan dirinya sendiri. Nah, Yesus yang sekarang di hadapan Petrus, ini adalah Yesus yang sudah dalam tubuh kemuliaan. Dalam tubuh kebangkitan. Yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang sudah menyelesaikan semua hutang-hutang dosa kita. Dia telah menyelesaikan semua hutang kesalahan pelanggaran daripada Petrus. Roh Kudus yang membangkitkan Petrus dari kematian. Roh Kudus yang sama telah membangkitkan Petrus dari kepurukannya. Dari kematian rohaninya. Dari semua kegagalannya. Sudah Yesus tanggung. Dan dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, dia bangkit menjadi manusia yang baru. Dalam satu kehidupan yang penuh pengharapan. Dan inilah yang dialami oleh Petrus. Jadi Petrus mengalami kematian bersama Yesus. Dan juga bangkit bersama Yesus dengan kehidupan yang baru. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengubah dia dari kegagalan menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Jadi saudara, Petrus dipulihkan. Bukan hanya dipulihkan hubungannya dengan Tuhan Yesus, tetapi dia dipulihkan dengan dirinya sendiri.
Dan itu terjadi hanya oleh karena kasih Kristus. Ia dipulihkan. Nah, saudara, kita melihat yang berikutnya. Tuhan Yesus bukan hanya dipulihkan hidupnya oleh Tuhan Yesus, bukan hanya hubungan dengan Tuhan Yesus dipulihkan, tetapi panggilannya untuk melayani juga dipulihkan. Jadi Tuhan Yesus langsung mengutus kembali Petrus. Nah, itu dapat kita lihat dalam 3 kali perintah yang Tuhan berikan di dalam ayat yang sama juga. Ayat 15, ayat 16, dan 17. Gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam bahasa Inggris, feed my lamb. Itu anak domba. Beri makan anak-anak domba. Kemudian ayat 16 juga dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16 bagian terakhir. Begitu juga di dalam ayat yang ke-17. Gembalakan domba-dombaku. Dan di sini kalau di dalam ayat yang ke-15 dipakai kata lamb, dalam bahasa Inggris itu adalah anak domba. Tetapi ayat 16 dan 17 dipakai kata sheep. Itu adalah domba yang sudah dewasa. Itu artinya adalah bahwa Tuhan mau kita memberi makan. Memberi makan. Diperintahkan Petrus untuk memberi makan, untuk mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Orang-orang yang akan dibawa kepada Kristus. Dan Tuhan Yesus katakan itu tanggung jawabmu untuk mengembalakan mereka. Jadi Tuhan Yesus sendiri menggenapi panggilan Petrus. Yang pertama, kamu akan dijadikan penjala manusia. Dan Tuhan Yesus juga pernah bernubuat untuk Petrus dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Ini maksudnya itu adalah Petrus akan membangun jemaat di atas batu karang. Banyak orang katakan di atas diri Petrus, bukan. Batu karang yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Petrus akan mendirikan jemaat di atas dasar Tuhan Yesus. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Artinya dia akan membawa orang-orang dari dunia maut. Dari dunia kebinasaan. Dari alam maut. Ketika dibawa kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan. Dan saudara, hal ini digenapi ketika pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Kita melihat bahwa Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Gereja yang mula-mula berdiri. Nah, inilah domba-domba, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang dibawa pada Tuhan. Mereka inilah domba-domba yang harus digembalakan oleh Petrus. Dan Petrus harus memberi makan. Baik itu anak domba maupun domba yang sudah dewasa harus diberi makan. Jadi memberi makan itu artinya sama membawa domba-domba ke rumput yang hijau. Membawa domba-domba ke air yang tenang. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 di sini dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara, makanan rohani itulah firman Tuhan yang kita harus beri makan domba-domba. Yang pertama itu adalah mengajar. Kita mengajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mengajar tentang Tuhan. Mengajar tentang Tuhan Yesus. Keselamatan dalam Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita mengajar bagaimana Dia telah memerdekakan kita. Dan identitas kita di dalam Tuhan Yesus. Sehingga domba-domba itu kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian mereka akan kuat di dalam menghadapi apapun dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua itu adalah menyatakan kesalahan. Setelah menyatakan kesalahan, di sini memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, sehingga mereka diperlengkapi untuk semua perbuatan yang baik. Di dalam ayat yang terakhir kita melihat dalam 2 ayat terakhir, yaitu di dalam ayat 18 dan ayat yang ke-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda,
Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulur tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kemudian ayat yang ke-19, dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Di dalam ayat 18 ini merupakan nubuat daripada Tuhan Yesus, bagaimana Petrus kemudian akan mati dan memuliakan Allah. Di dalam ayat ini menyatakan bahwa sampai akhir hidup Petrus, ia setia kepada Yesus. Ia menyelesaikan pelayanannya dengan baik. He's finishing well. He finishing well. Jadi kita melihat di sini sejarah Yahudi juga mencatat bahwa Petrus mati disalib, tetapi salib menyungsang. Saudara, kita melihat di sini perubahan yang sangat luar biasa. Bisakah kita sampai selesai, finishing well, pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Itu artinya selama kita mengikut pimpinan Tuhan, selama kita berjalan di jalannya Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada destiny yang sudah Dia tetapkan untuk kita. Jadi saudara, bagi saudara yang saat ini melayani Tuhan, mungkin saudara sudah capek, mungkin saudara sudah banyak persoalan dan merasa mau mundur. Saudara ingat, Tuhan tidak pernah gagal memilih saudara. Tuhan tidak pernah gagal untuk memakai kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dan katakan, ini aku Tuhan. Maka Tuhan akan memakai dengan kuasanya yang ajaib. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami belajar bagaimana Petrus diubah dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Dan lewat kehidupannya Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami saat ini berdoa buat orang-orang pelayan-pelayan Tuhan dan juga anak-anak Tuhan yang sedang melayani saat ini. Mungkin ada yang merasa sudah lelah, sudah capek, banyak persoalan. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini sungguh-sungguh meneguhkan kami untuk maju terus dengan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.